Tengah-tengah kita sudah ada Mas Rama, Master Rama ya. Ada Master Rama. Insya Allah kita akan belajar kepada beliau tentang bagaimana mengamalkan itu dan berdampak luar biasa untuk kehidupannya. Dan Masya Allah subhanallah, nggak tanggung-tanggung. Ya, masih ingat kan utangnya beliau kemarin berapa? 3 miliar di tahun 2016. 2016 ya? 2017. Kalau dinominalkan dalam bentuk emas, besarannya, beratnya kurang lebih 5 kg emas. Kalau dikurskan dalam jumlah tahun ini, berarti sudah mencapai berapa miliar? Ya, berarti kurang lebih 5 atau 6 miliar. Kalau dikurskan dalam jumlah rupiah hari ini. Gitu ya. Nah, kepada Mas Rama, saya persilakan, monggo. Alhamdulillah, yang sehat masih satu ya. Alhamdulillah. Selamat datang Mas Rama, selamat datang kembali. Ya, alhamdulillah beliau jemaah istiqomah di Masjid Pemuda Paculat ini. Jadi sebenarnya ucapannya selamat datang ini kayak ngomong kepada orang yang setiap hari ada di sini. Seharusnya saya ucapkan selamat datang kepada para jemaah yang hari ini baru pertama kali datang dan baru bisa datang sepekan sekali. Tidak apa-apa. Monggo Mas Rama, bagaimana kabarnya Mas Rama? Bismillah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Saya persilakan Mas Rama menyampaikan beberapa hal sebelum nanti saya tanya-tanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu? Ada yang sudah lunas utangnya? Kita doakan mudah-mudahan pekan depan lunas semua utangnya. Yang masih punya utang panci siapa? Sekali lagi saya berdoa semoga apa yang saya sampaikan ini Allah tidak catat sebagai riya, Allah tidak catat sebagai karena Allah tidak suka ini ya, tidak suka kita membuka aib lama, sedangkan saya dipaksa untuk membuka aib-aib saya ini. Tapi alhamdulillah aib-aib saya sudah terbuka semua pekan lalu ya. Ya yang pekan lalu tidak ikut mungkin tidak tahu cerita lengkapnya. Cuman saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat terutama saya sendiri dan kawan-kawan dan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Lanjutan dari pekan lalu ada tiga hal yang saya rangkum ya selama perjalanan hidup saya yang mungkin baru ketemu saya hari ini. Jadi betul alhamdulillah saya dikaruniai hutang 3 miliar di 2017. Panjang ceritanya, kalau saya ceritakan lagi panjang lagi pulangnya tambah malam. Jadi ada 3 hal yang menurut saya perlu menjadi poin yang kita ingat, terutama saya pribadi untuk terus ingat. Yang pertama tadi jadi jelaskan oleh Masnya. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Kemudian perbaiki hubungan dengan keluarga. Kemudian perbaiki hubungan dengan masyarakat. Bisnis atau usaha itu yang mana Bapak Ibu? Yang masyarakat. Jadi yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau ada orang punya hutang bingung, yang dibingung cuma belajar bisnis saja itu kebalik. Itu salah kaprah kalau menurut saya. Kalau kita mintanya sama Allah untuk menyelesaikan masalah ini, otomatis urutannya ya yang pertama apa tadi? Perbaiki hubungan sama Allah dulu, kedua perbaiki hubungan sama keluarga, baru masyarakat.
Masyarakatnya bermuamalah. Terakhir ini Bapak Ibu. Mau belajar marketing, keuangan, operasional, manajemen lah, etek bunge ya. Instagram, Facebook. Utangnya kadang banyak, mumet kan. Belajar itu dulu. Padahal yang fokus itu, yang awal yang harus dibenahi itu adalah hubungan kita sama Allah. Sekarang kita berharap Allah ridho sama kita. Kita sudah ridho belum sama Allah? Saya tanya. Kita sudah percaya enggak? Kalau Al-Quran itu firman Allah itu sudah percaya belum? Saya bilang gitu. Coba tanya. Saya tanya sama ibu-ibu. Sudah percaya belum Al-Quran itu datangnya dari mana? Dari Allah. Benar itu, Bu. Isinya benar enggak? Ada yang salah enggak? Oke. Kalau sudah kita yakin Al-Quran itu betul-betul benar dan tidak mungkin salah, otomatis kita yakin 100% apa yang tertulis dalam Al-Quran itu betul. Jadi apa yang saya lakukan ini ternyata betul. Apa yang disampaikan Ustaz Ibra itu, bahwa pola yang saya lakukan ini ternyata pola, bukan keajaiban gitu. Saya dulu mikirnya, Masya Allah, keajaiban, kita bisa menyelesaikan kehutang, Allah mudahkan dan lain-lain. Ternyata itu pola. Pola yang saya lalui, hanya saja saya nggak ngerti bahwa itu sebuah pola gitu. Jadi saya cerita sedikit terkait saya mencoba untuk belajar memperbaiki perlahan ini, Bu. Saya dulu sedikit cerita dulu kan, saya bukan anak yang lempeng-lempeng aja gitu, Bu. Jadi ya ibu-ibu yang di sini mungkin tahu saya waktu zaman SMA di situ kan sering nongkrong depan dan lain-lain, mungkin ada yang tahu Bapak Ibu di sini. Ibu-ibu ada yang tahu ya? Ada yang pernah tahu, Bu? Mungkin ada yang anaknya dulu teman saya. Ya. Sponsor. Apa itu, Bu? TikTok ya? Sponsor. Ada merchant di dalam HP. Iklan. Ya, alhamdulillah. Ya, saya lanjut. Jadi satu hal yang saya ingat, pola yang pertama kali saya merasa bahwa ada hal yang harus saya perbaiki, hubungan saya dengan Allah. Itu dulu yang saya perbaiki. Yang pertama terkait hal yang paling wajib, gitu ya. Hal yang paling wajib kita lakukan 5 waktu sehari itu apa, Bapak Ibu? Sholat. Kira-kira di sini yang sekarang merasakan seandainya waktu jam 10 itu kita nunggu kapan ya zuhur ya? Ada nggak kira-kira? Setelah sholat zuhur terus kita tunggu kapan ya asar? Ada yang pernah ngerasakan itu nggak? Atau yang penting wis sholat gitu? Yang penting wis sholat, udah adzan, yang penting sholat, terus yang penting gugur sudah tanggung jawab sholat, sudah sibuk sama urusan yang lain. Ada yang sudah ngerasakan nunggu waktu sholat nggak? Alhamdulillah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Saya dari 2010, insya Allah 2010-2009 itu, insya Allah saya sudah belajar untuk istiqomah dalam sholat 5 waktu. Itu saya itu saya sedikit cerita, saya beberapa bisnis ya mulai sudah punya hutang ya, sedikit-sedikit. 1 juta, 2 juta, 80 juta itu sudah mulai. Ya lumayan ya, 80 juta itu sudah ada mulai, itu dari 2009-2010. Itu alhamdulillah saya sudah istiqomah dalam sholat, Bu. 5 waktu itu saya sholat. Tapi saya merasakan bahwa setiap sholat itu ya hanya sebagai menggugurkan kewajiban aja. Jadi sholat itu kayak ya sudah, adzan, sholat ya sudah, karena kita diajarin waktu kecil ya itu wajib gitu kan. Saya belum sadar bahwa sholat itu betul-betul momen dimana kita ada komunikasi dengan Allah. Itu belum. Saya baru merasakan itu di saat tahun 2017 itu. Di saat akhirnya Allah berikan ujian, entah ujian, cobaan atau musibah ini, hutang senilai sebesar itu tadi, kurang lebih 3 miliar itu. Sudah saya punya hutang segitu,
mau minta tolong sama siapa ndak ada, perusahaan juga bangkrut, temen ndak ada, mau minta tolong sama siapa? Pilih salah satu, Bu. A. Allah, B. Dukun. Saya ndak bisa apa-apa, karena sebelumnya kan saya ngerasa saya ini sombong, Bapak Ibu. Posisi bisnis saya ngerasa saya bisa, saya merasa kerja sama dengan orang bisa, saya hitung-hitungan bisnis itu dari di atas kertas pasti untung. Semua rencana yang saya lakukan, puluhan bisnis yang saya lakukan dari tahun 2008, 2009 sampai 2016 itu, alhamdulillah tidak ada yang jalan, tidak ada yang untung. Alhamdulillah itu, Bu. Saking nemennya saya, Bu. Jadi saya rasa banyak PR ini ada yang salah. Allah tunjukkan, bukan Allah tunjukkan lagi, Allah paksa. Allah paksa saya. Allah paksa saya untuk akhirnya bergantung hanya pada Allah. Tinggalkan bergantung pada manusia. Dulu saya masih bergantung pada manusia. Di saat itulah akhirnya 2017 saya dikaruniai hutang 3 miliar. Disitulah akhirnya saya dijatuhkan Allah, ya kan? Sebelumnya 2016 diambil istri saya kan, disuruh cerai. Itu diingatkan lagi. Kamu bergantung sama siapa, gitu kan? Biasanya ada istri, saya tidak ada, selesai. Setelah itu punya bisnis, dihabiskan lagi, bukan dihabiskan lagi, diminuskan. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi kayak gitu gimana? Istri tidak ada, ya kan? Terus punya utang 3 miliar, orang tua ya nggak ngerti mau ngapain. Kalau sampai akhirnya orang tahu, nama keluarga saya juga habis. Padahal keluarga saya tidak ada masalah apa-apa, gitu kan? Jadi di saat itu posisi saya dipaksa, Allah paksa untuk bergantung hanya pada Allah. Dan memang itu solusinya cuma satu itu. Percaya sama Allah. Jangan sama siapa-siapa. Selesai. Percaya sama satu, sama Allah aja. Allah punya Quran, ya kan? Allah kita juga punya Rasulullah yang istilahnya kita setiap apa yang kita hadapi sehari-hari itu semua sudah ada tuntunannya, tidak repot. Sekarang mana agama yang sampai mengajarkan gimana caranya membersihkan gigi? Ada nggak? Cuma Islam, pakai siwak itu ya. Ada nggak agama lain kira-kira sampai sikat gigi aja dikasih tahu caranya? Sampai yang meritil-meritil itu dikasih tahu sama Allah lewat agama Islam. Ya. Jadi sebenarnya kita dilahirkan di dunia ini sudah lengkap sama pedomannya, sama panduannya, Quran dan hadis. Jadi kalau sampai kita rugi, kita sampai punya masalah dan lain-lain, berarti yang masalah ya kembali lagi hubungan kita sama Allah gimana? Hubungan keluarga gimana? Hubungan dengan masyarakat gimana? Kan gitu. Jadi hubungan saya dengan Allah saat itu ya saya akhirnya merasakan bahwa di tahun 2017 saya cuma bisa hidup bergantung dari sholat ke sholat. Saat sholat tuh saya rasa, ya yang saya rasakan tuh tenang. Hampir, ya karena di saat itu ya, hampir di saat sujud saya bersyukur bisa nangis di setiap sujud saya. Saat kita mau cerita sama siapa? Tidak ada. 3 miliar, Pak. Mau dari mana? Saya ngitung. Saya mau kerja di sini. Gaji 3 juta, 6 juta. Berapa tahun saya mau lunas? Itu 3 miliar tuh nilai hutangnya loh, bukan bunga. Bunganya sebulan 20 juta. Jadi bisa hidup untuk bayar bunga aja. Ya nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya tetap Bu 3 miliar. Alhamdulillah, tetap. Gitu. Jadi di saat itu saya tidak bisa bayar, ya kan? Ya mobil hilang, rumah hilang, ya rumah nggak hilang, istri ya hilang, ya itu. Istri saya tidak ada sih, tidak ikut. Tapi denger di speakernya sampai sana, pelan-pelan makanya bicaranya. Ya, jadi bayangkan di posisi saat itu. Benar-benar saya cuma bisa bergantung sama Allah. Dan alhamdulillah,
Akhirnya dari situ saya mulai belajar hadisnya, gimana sih jadi suami yang benar itu harus gimana. Mulai belajar, dipaksa, harus belajar akhirnya. Bagaimana sih kita hubungan dengan keluarga yang benar itu seperti apa. Dari membenahi hubungan dengan Allah, akhirnya otomatis lanjut ke membenahi hubungan dengan keluarga. Satu cerita saya, satu hal yang menurut saya itu perubahan saya, dimulai dari saat itu saya ada perubahan yang luar biasa. Satu hal antara saya dengan keluarga saya benahi. Ayah saya, keluarga saya ya, bukan ayah saya, ibu saya semua itu nggak suka dengan keluarganya, apalagi anaknya jika merokok. Padahal saya dulu perokok berat. SMP itu saya sampai digebukin, ketahuan, digebukin lagi gitu kan. Tapi ya saya merokok aja gitu. Saya dulu satu hari 3 pak. 2 pak, 3 pak. Kalau nggak ngerokok nggak keren, Bu. Tapi itu saya cerita itu. Jadi saya dulu ngerasa bahwa apa sih gitu lah. Rokok aja kok gitu. Kalau bisnis saya insya Allah halal, saya nggak kecewakan orang, betul kan? Orang mikirnya gitu. Mau urusan saya rokok gitu kan. Terus saya sama orang lain juga nggak ada masalah gitu ya. Ternyata yang kita kejar ini kan ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Saat orang tua tahu kita masih ngerokok, tahu atau nggak tahu, otomatis ini menghalang ridhonya orang tua dan ridhonya Allah. Kayak ridho tuh mau dikasih tapi masih diganjel gitu. Itu masalah ngerokok, masalah simpel yang menurut saya, ya namanya orang perokok tuh disuruh berhenti itu berat. Siapa yang di sini merokok? Bapak Ibu, Bapak-bapak, ada yang merokok? Nggak apa-apa, saya dulu merokok kok. Saya dulu ada yang merokok? Masya Allah, alhamdulillah nggak ada ya. Nah, saya merokok Ustaz. Jadi dulu saya merokok dari zaman SMP sampai akhirnya saya 2010 berhenti seminggu rokok lagi, 2012 saya berhenti sebulan rokok lagi. Pokoknya gitu, susah Bu. Berhenti ngerokok itu susah. Coba bapak-bapaknya yang ngerokok, suaminya banyak nggak yang ngerokok? Iya, betul. Soalnya enak Bu. Ya. Paling enak ngerokok tuh saya paling ingat waktu berhenti. Karena kalau rokokan sambil lari nggak enak. Berhenti ngopi ya. Itu nyaman, gitu. Bul, waduh. Sampai mikir utang. Nyaman Bu. Iya betul. Saya ngerasakan betul. Saya tuh penikmat rokok, betul. Saya saat merokok itu yang saya pelajari itu apa namanya? Dalil tentang rokok itu makruh, boleh gitu kan. Wah, saya pelajari itu. Saya pelajari betul. Akhirnya saya bertahan rokok sampai akhirnya 2018 saya belajar bahwa kenapa ulama-ulama ini bilang rokok itu haram. Dan alhamdulillah saya baru belajar 2 hari 3 hari. Besoknya berhenti. Masya Allah. Itu hidayah yang membuat saya akhirnya saya sendiri nggak percaya. Tanggal 28 September 2018 itu saya berhenti sebelum saya nikah. Sebelum saya nikah lagi. Ya, itu di saat itu saya berhenti dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak berani pegang rokok. Saya melihat rokok itu halnya saya melihat saya tidak boleh makan babi. Karena saya percaya bahwa rokok itu, mohon maaf ini kalau dari saya ya, kalau yang lain mohon. Tapi alhamdulillah karena saya menganggap itu haram, saya berhenti merokok. Dan di saat itu pula di 2018 setelah saya berhenti merokok, ternyata Allah karuniai istri, saya diperkenankan menikah lagi. Sampai setelah saya menikah lagi, istri saya kebetulan orang Kalimantan, kita kembali ke Surabaya. Di saat itu mungkin 3 bulan bukan langsung enak, enggak.
Jadi tetap aja susah dulu hidup. Tapi 2-5 bulan ya, saya cerita di sini debt collector dan lain-lain itu sama istri. 5-6 bulan setelah itu, saya baru merasakan namanya hidup itu enak. Lumayan. Setidaknya bisa hidup. Bisa nyicil bunga. Jadi 2019 itu saya ngerasa hidup lumayan enak. Itu karena saya sudah bisa mulai nyicil bunga. Bayangin Bu, bisa nyicil bunga, itu enak. Itu loh, seremnya riba itu kayak gitu. Ada yang percaya sama Allah? Ada yang percaya sama Allah? Percaya kalau riba itu tidak boleh, haram. Ada yang masih ambil kredit? Minta ridhonya Allah tapi nggak ridho sama aturannya Allah, itu loh. Itu minta ridhonya Allah. Ya? Nah, kalau yang kredit tidak apa-apa. Maksudnya diselesaikan kan gitu. Jangan kredit lagi. Jangan nambah lagi. Ya, biasanya gitu kan. Kredit lunas ganti lagi motor yang baru lagi. Lunas ganti lagi. Allahu Akbar. Enggak selesai. Iya, karena padahal hidup itu nggak repot tuh. Makan berapa sih sehari? Yang mahal itu apanya, Bu? Ya, gengsinya. Allahu Akbar. Kan gitu. Makan tuh nggak mahal. Sekolah anak Pak, sekolah ini. Allahu Akbar. Kalau kita mau jadi ayah, sebenarnya sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran, hadis ada cara ngajarin anak. Nggak kalau mau ekstrim-ekstriman ya. Nggak punya biaya buat nyekolahin anak. Ya udah jadi ayah, ajarin sendiri anak kan gitu ya kasarnya. Maksudnya sudah dibuat sesimpel itu Islam. Jadi yang mahal itu bukan hidupnya, tapi gengsinya. Ya itu. Tadi saya mana ya? Sampai ya. Nah, 2019 saya merasa agak enak tuh saat bisa nyicil bunga riba. Bunga riba zaman itu tuh saya 25 juta per bulan. Sama hidup kurang lebih berarti 30-an. Jadi saya punya penghasilan 30 juta sampai 35 juta sebulan. Alhamdulillah untuk nyicil bunganya tok per bulan. Tok. Bunganya tok. Jadi saya setahun, 2 tahun kalau nggak salah. Ya, 2 tahun tuh alhamdulillah cuman kerja buat bayar bunga, dilihat hutang masih pancet, berkurang paling 500, 1 juta. Tapi tetap, saya segitu. Tapi itu saya sudah ngerasa lumayan, karena bisa bayar bunga, karena sebelumnya tuh apa-apa dijual. Besok bayar bunga pakai apa ya? Pakai mobil dari jual, sudah habis uangnya, ya. Apalagi yang dijual? 2019 bisa punya uang buat bayar bunga. Itu salah satu berkahnya saya mungkin ridhonya orang tua. Saya bisa berhenti merokok itu. Itu lumayan. Kemudian setelah saya itu pulang dari Kalimantan sudah kan, terus bisa ada akhirnya Allah mudahkan sedikit lah rezeki bisa bayar bunga. Nah dari situ akhirnya saya mulai mencoba untuk istiqomah dalam sedekah. Dari situlah saya belajar istiqomah dalam sedekah yang simpel waktu itu. Saya waktu itu hampir setiap hari coba, ya cuma gara-gara ini nonton TV, Instagram, YouTube, beliin nasi bungkus terus dikasihkan orang. Pernah ya lihat TV kayak gitu ya? Itu saya coba. Saya coba kurang lebih mungkin 1-2 bulan gitu ya. Ya saya masih lihat ya biasa-biasa gitu. Sampai akhirnya saya di satu kajian saya belajar di sana, yang bisa saya ambil ilmunya adalah kalau kamu mau sedekah jangan ke tetangga dulu, jangan ke orang kamu bilang ke orang susah dulu, sedekahlah ke orang tuamu dulu. Allahu Akbar. Dari situ saya coba. Saya merinding. Berapapun keuntungan yang saya dapat, entah 1 juta, entah 1.000, 5.000, saya sisihkan buat orang tua dulu yang saya kasih. Saya salim tangannya, saya mintakan doanya.
itu luar biasa. Itu sejak saat itu luar biasa. Saya istiqomah tiap saya dapat. Siapa yang sudah lama gak sedekah ke orang tua? Siapa yang sudah lama gak sedekah ke orang tua? Tapi masih sedekah keluar. Jangan kebalik. Orang tua dulu. Biarpun nilainya kecil. Biarpun orang tua kita nggak butuh uang gitu loh. Kadang nggak butuh rezeki, udah cukup lah. Tapi jangan kebalik. Orang tua itu harus duluan. Saya coba amalkan saat itu, dan alhamdulillah saya mulai ngerasa, saya mulai bisa nyicil pokok. Ini kayak Allah atur kayak step by step gitu. Entah Allah atur step by step, apa saya belajarnya kelamaan gitu. Harusnya dari awal saya bisa belajar membenahi semuanya gitu kan. Mungkin nggak selama ini. Tapi itu yang saya ceritakan di sini, itu proses yang saya alami. 2019, 2020, 2021 akhirnya saya kenal dengan komunitas Nasi Jumat. Di situ saya belajar banyak bahwa bagaimana berkahnya apabila kita sedekah nasi Jumat di masjid. Sedekah untuk orang lapar, ya kan? Satu bungkus nasi bungkus itu pahalanya double. Satu untuk orang lapar, ya kan? Kemudian untuk tamunya Allah, kemudian di hari Jumat, dan di rumahnya Allah. Luar biasa. Istilahnya 10.000 yang kita keluarkan di hari Senin, ya kan? Dibandingkan dengan 10.000 kita lupakan nasi di hari Jumat, itu pahalanya ternyata beda. Ternyata sedekahnya harus ada strateginya gitu kan. Wah, kita cuma 10.000 nih, pas di hari Kamis gitu kan. Mau dibuat apa nih? Yang maksimal gitu kan. Ternyata ya, saya coba ikhtiar itu. Itu Masya Allah, luar biasa. Pulang dari kita, saya waktu itu datang ke komunitas Nasi Jumat itu, saya besoknya saya coba ikhtiarkan sampai akhirnya teman-teman memotivasi, support untuk bareng-bareng kita bikin warung makan gratis di sini waktu itu di depan, ya di ruangan ini. Dan Masya Allahnya setelah kita coba buka waktu itu, kalau nggak salah 6 bulan ya. 6 bulan hutang saya itu, ya sebelumnya ini cuma nyicil sedikit-sedikit. Jadi waktu itu tuh, saya kalau hitung, waktu kita sudah bisa nyicil itu, paling cepat kita bisa lunas 5 tahun lagi. Itu 2021. Saya masih ngitung 5 tahun lagi baru lunas. Kemudian setelah Allah gerakkan hati kita, saya dengan komunitas, dengan teman-teman, buka warung makan gratis. Setelah buka, hari H buka, 6 bulan setelahnya lunas. Yang di bank, belum yang di saudara. 6 bulan lunas. Berarti kurang lebih 2,3 miliar. Itu lunas. Itu lunas 6 bulan itu yang di bank maksudnya, sudah selesai. Tinggalnya di saudara. Kemudian sisa yang di saudara itu 2 bulan setelah warung makan gratis ini, tempat kita adakan kegiatan warung makan ini, kita rubah, kita wakafkan, keluarga alhamdulillah ridho untuk diwakafkan untuk menjadi masjid pemuda konsulat ini. Alhamdulillah 2 bulan setelahnya selesai. 2 bulan, Masya Allah. Itu pola yang saya alami saat itu. Itu mulai dari membenahi hubungan dengan Allah, kemudian membenahi hubungan dengan keluarga. Kemudian yang masyarakatnya gimana? Oke, kalau kita ngomong masyarakatnya ditunggu-tunggu, bisnisnya gimana gitu kan?
bisnisnya apa? Oh, enak, Mas. Sampean cerita lunas-lunas caranya piye gitu kan. Bisnis apa? Penasaran ya. Saya ini melihat bisnis itu simple. Mungkin karena kesimpulan, jadi nggak sukses-sukses sih. Iya kan? Karena kesimpulan nggak sukses-sukses. Saya pernah bisnis itu sama macam-macam. Jualan pelangsing, buka warung, buka resto, ternak ikan, ternak bebek, ikan monila, ikan lele, ya. Terus bikin pakan, ternak, terus alhamdulillah rugi kabeh. Rugi kabeh. Enggak rugi tok, ninggal hutang. Nah, hal simpel yang bisa saya sampaikan untuk pola usaha ya. Jadi kalau pola usaha saya itu, saya akhirnya merasakan bukan merasakan, akhirnya mengerti kira-kira kenapa sih dari dulu itu kok rugi terus. Ternyata yang utama adalah kenali dulu diri sendiri. Kita tuh karakternya kayak apa? Ada orang yang terlahir jadi memang terlahir sebagai ekspertis, ya sebagai karyawan. Ada yang terlahir memang sebagai pengusaha. Ada yang awalnya karyawan jadi pengusaha. Itu seperti sudah, ya namanya kita di dunia itu ada yang jadi karyawan yang baik, yang jadi pengusaha yang baik. Ternyata bisnis itu simple. Bisnis itu sebenarnya ini semua ada yang bisnis ini, ada yang usaha nggak di sini? Ada, 1, 2, oh iya, 3, 4. Jadi kalau menurut saya bisnis itu simpel. Bisnis itu sekedar selama kita mau belajar, berubah dan mau disiplin, selesai sebenarnya. Iya kan? Sekarang ilmunya sudah jelas. Contohnya banyak. Mau bisnis apa aja cari di YouTube, ada nggak caranya? Ada nggak kisi-kisinya? Sudah terlalu banyak mentor di sana, terlalu banyak, terlalu detail, jauh lebih pintar daripada saya banyak. Lebih detail banyak. Gimana? Iya, teori. Tapi kita cari, dia tuh cuman motivator teori, apa betul-betul bisnisnya? Kita bisa cari. Tapi sebenarnya sesimpel itu. Kita nanti akhirnya ujung-ujungnya apa? Belajar keuangan. Iya kan? Ya harus mau belajar. Ya kita kalau mau usaha bener ya harus mau belajar, harus mau berubah. Susah ya susah. Capek ya capek. Kalau gampang ya kabeh sukses. Soge kabeh ngono lho. Tapi enggak mesti, ada yang pinter ya enggak soge, enggak, karena memang ya kan istilahnya ya sedang Allah kasih amanah di posisi itu. Gitu loh. Tapi kalau mau bisnis suksesnya itu mau belajar, dibenahi keuangannya, belajar. Kalau sudah punya karyawan ya belajar SDM-nya. Ini yang sudah usaha-usaha sudah paham. Ya. Kemudian ya belajar marketing. Kalau saya mau bedah lagi, saya mau share ini detail. Saya perusahaan untuk digital marketing ada. Saya untuk Allahu Akbar, TikTok, kepencet, maaf Bu. Saya ada, insya Allah. Usahanya masjid. Jadi kalau memang di sini ada yang pengen kita sharing, fokus sama detailnya, fokus untuk muamalah bisnis, monggo Ustaz. Kita kalau memang mau, ada yang tertarik, ada yang mau jadi pengusaha di sini, ayo kita bikin kelas dulu, jangan di majelis sadar diri. Ya ini sadar bisnis, ya kan? Iya toh? Bukan sadar diri, ini sudah lewat, ini udah bablas gitu kan. Sadar bisnis. Boleh, tapi jangan di kelas ini. Karena bahasanya sudah detail. Bahas duit nanti kan gitu. Tapi simpelnya adalah kita pahami dulu diri kita. Kita kalau mau bisnis itu, pahami dulu diri kita.
Kalau misalnya kita masih karakternya nggak bisa konsisten, nggak disiplin, harus paksa diri kita untuk disiplin dulu. Anggap ibu jualan pagi sampai sore gitu kan. Pagi sampai sore setiap hari, pengumumannya Senin sampai Minggu buka terus, sampai Ahad buka terus gitu kan. Ternyata ada orang hari Kamis datang, ngomongnya tutup jam 5, jam 4 datang tutup. Loh, Bu, gak buka nanti. Entek, lek entek, anakku kalau sih mapak lek. Aku boleh sih. Kan nggak masuk itu. Harus disiplin. Loh, saya sudah buka terus, Pak. Saya sudah buka terus, Mas. Senin sampai Ahad saya buka terus. Tapi nggak ada yang datang. Ya sudah, disiplin lagi, telaten. Ada ilmu namanya riset. Ya dilihatlah, mau buka apa, mau jual apa. Es krim di pucuk Bromo. Nah, enggak, maksudnya ekstrimnya itu gitu kan. Tapi semua ada teorinya. Dan itu sudah ada, kita tinggal pakai. Enggak perlu trial error sebenarnya. Ilmunya ada. Gitu kan? Bu, saya jualan ini sampai jalan jauh, enggak ada yang beli. Lah apa jalan jauh, gitu kan? Ada online kok. Gitu kan. Lo nggak ngerti caranya, sini tak kasih tahu, gitu kan. Bu, Mas saya ini jualan produk nggak laku-laku. Apa jualannya, Bu? Gitu kan. Apa misalnya? Tempe penyet. Terus aku, tempe penyet tuh seleranya orang dari anak muda sampai orang tua. Harusnya ada yang mau gitu kan. Harusnya pasarnya gampang. Bukanya di mana? Jero kampung, Pak. Ya iya, kalau situ, kalau sing lewat situ kan. Gitu loh. Maksudnya semua tuh bisa dipelajari kalau itu teknis. Tapi utamanya adalah itu tadi. Kalau kita terlalu fokus sama teknis tadi, bisnis, lupa sama yang hubungan kita sama Allah, sama keluarga. Usaha ini ya apa ya? Ada aja. Empuh berangkat kerja ban bocor lah, empuh berangkat kerja. Ada yang ngerasa kayak gitu enggak? Bisnis itu ada aja kendalanya gitu. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Sama, saya dulu juga kayak gitu, sama. Demi Allah sama. Saya waktu itu ke Pandaan naik ban mobil lepas. Demi Allah lepas ban mobil depan kiri itu. Nggak bawa dongkrak lagi. Mister, apesku tuh nemen. Zaman itu tuh nemen. Setelah saya coba benahi hubungan Allah, dibenahi, hubungan dengan keluarga dibenahi. Alhamdulillah gitu. Allah tuh kayak, ya itu tadi loh. Mungkin sedekah ini yang nolak balak. Jadi betul, sedekah nolak balak itu betul. Ya. Jadi kalau untuk rahasianya bisnis itu apa? Saya ini orang yang, saya itu mempelajari diri saya ini bukan orang yang bisa konsisten dalam satu pekerjaan dalam waktu yang lama. Saya disuruh produksi, saya pernah produksi kebab, saya masih ada kebab sampai sekarang di Probolinggo. Dan masih jalan alhamdulillah. Omsetnya kalau nggak salah 400-600 ribu sehari. Di Pasar Nguling. Terus sekarang saya ambil kebab sama ini, bos kebab. Masya Allah ini. Saya pokoknya jadi agennya Pontianak. Ini Masya Allah, ribuan penjualan kebabnya ini. Saya order beliau. Jadi kalau saya bisa sharing sedikit kenapa saya dalam posisi ya cerita seperti ini sampai akhirnya bisnisnya bisa ini, karena saya sendiri nganalisa diri saya dulu. Saya ini orang yang tidak bisa konsisten dalam waktu yang lama melakukan bisnis itu terus tidak bisa. Entah kenapa. Dulu saya pernah buka resto, masak sendiri, melayani sendiri, bisa, makanannya enak. Tapi 2 bulan, 3 bulan suruh kayak gitu terus bisa mati muda saya, stres saya di situ. Karena tidak bisa melakukan hal satu yang sama terus. Nah dari situ akhirnya saya nganalisa, saya butuh orang yang membantu saya untuk support bisnis saya. Mame, saya butuh partner. Dulu saya mau mengerjakan semua itu sendiri. Bisa, tapi 1-2 bulan. Setelah itu selesai.
Setelah itu kukut. Karena apa? Tidak konsisten saya, tidak disiplin. Jadi saya disiplin mentok-mentok 1, 2, 3 bulan. Gitu. Jadi otomatis apa? Karena saya tahu saya posisi seperti ini, 1, 2, 3 bulan saya harus jalan itu sudah dengan orang yang siap membackup saya dan orang yang punya dasar istiqomah dalam melakukan hal. Biasanya orang-orang melankolis pragmatis. Ada yang tahu? Ada itu ilmunya, Bu. Orang itu kalau senangnya ketawa ngekakak, ada orang yang ketawanya ngakak, itu sanguin. Orangnya senang diperhatiin, dikit-dikit baper. Iya, betul nggak kayak gitu? Orang yang senang ngakak gitu. Ada lagi orang yang senang baca diem. Kalau nggak diajak nggak ngomong, itu namanya orang pragmatis. Itu kalau kita curhat, seneng gitu. Ketemu orang kayak gitu. Soalnya dia dengerin terus. Oh gitu, sabar ya Bu. Itu pragmatis. Kalau koleris itu ngamuan. Dikit-dikit, Pak iki lho kudune ngene. Ya harus pokoknya aku njaluk ngene. Nah, itu koleris. Orang kayak gitu-gitu biasanya cocoknya di pemimpin. Jadi ketua kelas. Ketua majelis sadar diri, koleris. Kalau melankolis itu orangnya telaten. Tulisannya biasanya rapi. Bisa rapi gitu, ditulis 1 halaman tuh rapi semua. Tanda tangannya bagus gitu. Terus biasanya jadi admin. Bikin keuangan tuh detail. Nah, kalau orang punya kepribadian melankolis campur koleris, nah itu cocok jadi pemimpin. Wis punya ketegasan, tulisannya bagus. Nah, Ustaz taruh tulisannya kurang bagus. Bagus ya Ustaz ya? Nah, Ustaz taruh ini bakatnya jadi pemimpin, luar biasa Ustaz. Ya. Jadi kita coba analisa dulu. Kita kalau mau usaha, mau bisnis, kita analisa dulu. Kita tuh kayak apa, gitu kan? Jangan digas mulai bisnisnya, pokoknya aku bisnis gitu, jangan. Analisa dulu dari diri kita dulu. Kalau kita mau mulai bisnis. Dan kalau memang kita belum punya karyawan dan lain-lain, ya sudah, mau nggak mau harus belajar untuk disiplin, titik. Disiplin ilmu, ya. Mau belajar, mau berubah, insya Allah jadi. Saya mulai bisnis, mulai bisa berkembang secara cepat di saat saya paham pentingnya berpartner. Gitu ya. Ketemu partner yang pas, gitu ya. Terus nggak tahu dibujui Pak, ya sering. Jadi setelah itu ya ada yang berkembang, ya ada yang rugi, ada yang dibawa lari, uangnya ya ada. Tapi itu resiko bisnis. Jadi jangan nggak kalau saya sih sudah tidak takut, sudah biasa, rugi ya wis. Tapi ya makin lama kan kita tahu, ada orang mau partner, nggak masuk ini. Ini nggak jujur ini. Orangnya baik Pak, justru orang yang dari awal baik itu lebih ngeri. Oh, api, orang-orang hilang dulu nanti duit. Mobil duit hilang kabeh. Saking api, sampai tak kejar ke rumahnya, ke ibunya. Ya ketemu mobilnya di belakang gitu. Allahu Akbar. Tapi saya di posisi akhirnya bisa mengembangkan perusahaan dengan baik adalah di saat saya bisa menemukan partner yang pas. Angel memang, tapi ada ilmunya. Nah, saya kok sharing ilmunya itu di sini ya panjang lagi. Saya kasih waktu sampai berapa jam? Sebenarnya sudah selesai. Enggak, jangan ada seksi 3. Seksi 3 sadar bisnis itu aja. Jadi dua hal selain kita benahi hubungan kita dengan Allah dan keluarga, yang harusnya kita bikin seru itu kita harus belajar sedekah sama ya belajar bisnis, disiplin bisnis, disiplin ilmu bisnis, disiplin praktek bisnisnya. 2 itu harus jalan. Makanya bolehlah kita bikin program sedekah yang seru gitu ya, jalan-jalan kemana gitu kan, sambil healing kan.
Iya, sambil umroh. Sebelum umroh ke Pandaan dulu gitu kan. Kan ada program nih, program sedekah ke memuliakan anak yatim kan. Tapi cari anak yatim yang di Pandaan gitu kan. Jadi alasan kita jalan-jalan ke sananya kan. Ada yang mau healing tadi. Monggo Ustaz diprogramkan Ustaz kalau mau Ustaz. Jadi insya Allah hanya sedikit yang bisa saya sampaikan ini. Sedekah dan perbaiki hubungan dengan Allah, keluarga, sedekah, dan belajar dan disiplin dengan bisnismu. Disiplin. Nah, masalah teknisnya nanti ayo belajar. Enggak season 3, beda. Jangan sadar diri, ini sudah beda ini. Ini teknis ini misalnya. Ya, masalah keuangan ya keuangan sendiri. Gitu ya. Iya. Gimana? Ya? Daftar dulu. Mau daftar kan? Ada beberapa pengusaha yang sudah kita bina, masjid bina ya. Ada beberapa usaha yang sudah di masjid bina. Salah satunya kalau tahu di Karang 4 itu ada toko buah Mas Jaya. Itu alhamdulillah salah satu binaan dari sini, Masjid Pemuda Konsulat. Jadi harapannya juga masjid ini sebagai solusi supaya kalau butuh dana itu jangan ke bank gitu. Jangan apa-apa ke bank. Gitu. Karena kadang itu yang salah bukan dananya, nggak harus modalnya, tapi kadang ada pola entah di mana SDM-nya atau keuangannya atau manajemennya, operasionalnya itu, atau marketingnya yang salah. Buru-buru, kurang modal nyilih bank. BPKB, sekolah KB BPKB nih. Motornya keren, di rumahnya motornya keren-keren. PCX, waduh, ya kan? NMAX, parkir semua. BPKB ini sekolah KB. Aku kan ngalami, Bu. Aku yang ngalami. BPKB ku sekolah semua dulu, Bu. Oh, pinter. Setahun, 2 tahun. Untuk 6 tahun ke SD. Ya Allah. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi beberapa pengalaman Master Lama. Master libat ya. Ada yang berbeda dari respon bapak-bapak ibu-ibu. Saya analisa dari saya alhamdulillah sedikit banyak belajar tentang bahasa tubuh. Ya, ini bukan ilmu klinik, Pak. Ini ilmu ilmiah yang bisa dianalisa. Jadi ketika beliau tadi bicara tentang perbaiki hubungan kepada Allah, animonya di tengah-tengah. Tapi kalau sudah masuk ke bisnis, langsung jadi super saya. Semangat kabeh, mayoritas, nggak semuanya. Mayoritas semangat. Padahal poinnya itu tadi eksekusi bisnis itu adalah bab ilmu bisnis adalah bab paling terakhir, Pak. Jadi jangan salah fokus. Kalau Anda fokusnya langsung ke sana, sementara kapasitas Anda belum siap untuk menghadapi itu, rawan akan menghancurkan diri sendiri. Betapa banyak orang yang awalnya hidupnya baik-baik saja, ternyata setelah berbisnis hidupnya jadi nggak baik-baik saja. Keluarganya jadi korbannya. Karena memang Allah mengkaruniakan manusia itu tidak semuanya jadi pengusaha. Memang ada kompetensinya sebagai menjadi seorang karyawan. Dan nggak ada masalah dengan menjadi karyawan, menjadi pengusaha. Nggak ada masalah dengan hal itu. Ya, jadi jangan sampai kita tersandra dengan mindset kita sendiri. Bahwasanya parameter kebahagiaan adalah harus apa? Harus kaya. Ya, parameter kebahagiaan harus kaya,
parameter kebiayaan ukurannya adalah materialistis. Naudzubillah. Ya, dengan bekerja apapun, berusaha menjemput rezeki apapun dan lain-lain, tujuannya jangan untuk mencari apa? Mencari rezeki. Tujuannya jangan itu. Karena Allah sudah ngatur rezeki orang kok. Maka niatkanlah Anda berbisnis, bekerja, jadi karyawan, apapun itu, niatkannya adalah dalam rangka menuju takwa. Ya, beribadah, niatnya ibadah. Bukti bahwasanya Anda bisnis itu niatnya ibadah, ya enggak pakai kredit riba. Ngomongnya beribadah, saya berbisnis karena Allah, niatnya beribadah. Tapi Anda riba, naudzubillah min dzalik. Terus Anda harap rezekinya bakalan berkah gitu, keluarganya bakalan tenang gitu. Panas Pak Bu, uang riba itu panas. Terus kemudian, saya kepingin menyekolahkan anakku. Kalau saya nggak menyekolahkan anak saya, gimana ini, gimana? Akhirnya utang riba lagi. Terus pertanyaannya, apakah Anda akan berharap anak menjadi anak yang solihah kalau uang pendidikannya itu dari hasil riba? Sinkron nggak itu? Nggak bakalan Pak Bu. Ya, inilah yang semoga tidak terulang siklusnya oleh banyak orang. Ayo, kapoklah riba itu capek, beneran capek ya. Riba itu capek dan jangan mengulang pola yang sama. Jangan-jangan selama ini yang berat ya, saya ada sebuah nasihat yang semoga menjadi pegangan untuk kita. Banyak orang merasa hidupnya kurang beruntung, padahal sejatinya dia hanya kurang bersyukur. Ya, jadi kalau apapun kondisi hari ini Anda ya, merasa sulit, merasa kurang beruntung, stop itu. Ayo sadar diri, itu bukan kurang beruntung, tapi kurang syukur. Itu saja. Anda mudah menteorikannya gini-gini. Alhamdulillah ada di sini yang pernah sehari makan sehari ya, makan kebab mentah, kulit kebab, protolan kebab. Tahu protolan kebab harganya waktu itu 3.000 1 kilo di freezer. Makan kebab mentah, terus makanan seharinya makan kebab mentah sama air putih, itu aja. Ada yang di sini mengalami hal itu, mengalami makan daun, ya, makan daun ini, daun jambu mentah dimakan. Ada mana? Alhamdulillah saya pernah Pak Bu, ya, mengalami fase seperti itu pernah. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk tidak berutang. Saya bahkan berusaha untuk tidak berutang. Separah itu. Makanan, tahu kebab kan? Kulit kebab yang protolan itu, bukan yang bagus, yang protolan. Nah, itu nggak digoreng, nggak dilepas loh Pak Bu. Di freezer diambil, terus disetok selama 1 pekan. Makan setiap hari air putih galonannya 3.000 sak galon. Beberapa tahun yang lalu, saya simpan di kos-kosan. Terus kulit kebab itu saya simpan di kos-kosan. Jadi makan sambil nulis. Ya alhamdulillah amalan berusaha menjadi wirid istiqomah adalah dengan menulis. Makan kebab mentah Pak Bu. Makan kebab mentah ya setiap hari sama air putih. Itu setiap hari yang saya lakukan. Badan kurus kering. Ya ini aja rada ganteng ya. Ya alhamdulillah. Zaman dulu belum tentu ada yang mau sama saya. Nah, alhamdulillah Pak Bu, nggak pakai utang riba, tetap alhamdulillah bisa bersyukur. Bahkan sampai mau kemana-mana itu bensin itu nggak ada isinya, bingung antara milih beli bensin atau beli pakai data. Karena untuk nulis pakai data itu cuma 3 hari kalau dihitungannya juga. Tapi alhamdulillah nggak utang riba. Ya buktinya bisa hidup, rezeki udah ada yang ngatur. Dan waktu itu saya merasa bahagia Pak Bu. Dalam kondisi seperti itu ada teman yang kaya luar biasa, punya 3 pasar. Pasar lumayan dulu, termasuk pasar besar buah di Surabaya. Pasar buah. Jadi buah kumpul di situ. Ya, mobilnya itu enggak 1, 2. Wakeh. Mobilnya ada yang mahal-mahal. Jadi bukan hanya mobilnya, motornya, rumahnya bukan hanya 1. Rumah dan tanah itu paling lecek. Tapi datang kepada saya dalam kondisi menangis, terseduh-sedan gara-gara kondisi hidupnya. Beliau cerita tentang bisnisnya, beliau cerita tentang keluarganya. Dan Masya Allah, subhanallah, saya diajak makan, terus saya mikir, saya diajak makan kayak itu, makannya saya masih ingat sari laut.
Nah, itu makanan mewah gitu ya. Nah, tapi beliau nangis-nangis kepada saya cerita tentang kondisi hidupnya. Padahal kalau ngapunten saya mengukur dengan kehidupan saya, harusnya teman saya ini lebih banyak hal yang sangat bisa disyukuri. Tapi kenapa kok teman saya ini nggak bisa bersyukur? Kok masih sedih gitu? Padahal saya yang kayak gitu aja loh, alhamdulillah masih mesem Pak Bu. Ya, nggak merasa sedih, saya merasa bahagia. Ya enak saja hidup itu. Alhamdulillah, ya Allah semakin karuniakan ketenangan batin sehingga Allah karuniakan pertumbuhan. Itu sebagian penambah saja supaya jangan tersandra dengan kredit, dengan riba. Naudzubillah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya menyampaikan ini yang kira-kira yang bakal dapat manfaat itu saya atau Anda, atau yang hari ini sedang masih mau kredit lagi. Insya Allah yang dapat manfaat sudah bukan lagi saya pastinya udah lewat, ya sudah bebas dari gitu. Nah, saya berharap semoga juga hal itu juga terulang yang baik-baik pada Bapak Ibu. Gitu kan? Nah, insya Allah tadi beliau menyampaikan ya obat dulu, kan beliau mentobati Mas Rama, obat dulu, terus mendekat kepada Allah, ya beriman kepada Allah, terus kemudian amal soleh, beliau melakukan amal soleh, tiga-tiganya dapat dijalankan dan diamalkan. Terus perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada keluarga, perbaiki hubungan kepada masyarakat. Nah, sadar diri ini adalah ikhtiar untuk mengilmui, memperbaiki hubungan kepada Allah. Makanya namanya sadar diri. Nah, nanti insya Allah semoga sedang kita matangkan konsepnya. Setelah sadar diri ada namanya sadar keluarga. Itu langsung semangat bisnis. Urutannya nggak seperti itu kan besok. Ya, sadar diri. Kita sedang sadar diri menjadi hamba Allah. Mana yang nggak boleh, mana yang boleh dilakukan. Terus yang kemudian setelah sadar diri adalah sadar keluarga. Banyak loh para ayah ini yang zalim kepada anaknya. Banyak para suami yang zalim kepada istrinya. Nggak satu. Semisal saya mau survei jelek-jelekan, ya, di antara ibu-ibu di sini yang sudah bangga kepada suaminya, itu mungkin masih sangat bisa dihitung dengan jari. Ya, yang bangga kepada suaminya. Kebanyakan kalau dengan suaminya, banyaknya mengeluhkan tentang suaminya. Oh, suamiku apa yang mau enak lah. Inilah sulit menjadi teladan dan lain-lain. Nah, itu masalah. Nggak siap membangun keluarga. Urutannya sadar diri. Setelah sadar diri, sadar berkeluarga. Setelah sadar berkeluarga, sadar bisnis. Gitu ya urutannya. Nah, insya Allah nanti sadar bisnis akan kira-kira kalau kita buka sadar bisnis, kira-kira yang mau ikut berapa orang ya? Anggalan. Sadar bisnis. Banyak ya? Oh, banyak ya. Coba saya tanya, yang mau ikut kalau buka kelas sadar keluarga berapa orang? Banyak keluarga. Soalnya sultan. Ini pertanyaan jembatan gitu. Ya, sadar diri. Materinya ya seperti ini. Insya Allah nanti kalau sadar keluarga, materinya lebih fokus lagi tentang komunikasi antara suami dengan istri, komunikasi antara bapak dengan anak, bagaimana komunikasi hak-hak istri kepada suaminya, ibu kepada anaknya, anak kepada keluarganya. Semua orang, saya tanya, semua orang apakah sudah pasti berbisnis? Belum tentu. Ya, belum tentu semua orang berbisnis. Tapi semua orang sudah bisa dipastikan pasti dia lahir dari keluarga. Betul atau betul? Tapi pertanyaan, kabar buruknya Pak Bu, lebih banyak hari ini orang antusias belajar berbisnis langsung, tapi tidak untuk membenahi keluarganya. Akhirnya berantakan. Ya, maka ini satu paket semua. Yang ikut sadar diri
Ya, ikhtiarkan bisa ikut sadar keluarga, yang ikut sadar keluarga, ikhtiarkan bisa ikut sadar bisnis. Alhamdulillah tadi antusiasmenya sadar bisnis banyak, sadar keluarga terpaksa banyak. Sungkan soalnya. Ya, nanti tolong Mas Rama, syarat ya teman-teman panitia tadi juga, syarat untuk sadar bisnis harus ikut kelas sadar keluarga, itu syaratnya. Ya, wis lah, gak bakalan kelakon dengan baik kalau fondasi keluarganya buruk terus ngopeni bisnis. Contoh sederhana, seorang bapak mau berangkat bisnis, berangkat kerja, habis berantem dengan suaminya, kira-kira ngurusi pekerjaan, ngurus bisnis bakalan tenang gak? Gak tenang Pak Bu, bahayanya setiap hari gak tenang. Bisnisnya malah kayak apa malah. Nah, maka jangan salah urutan, itu lebih prioritas Pak Bu. Ya, rezeki sudah Allah atur. Ya, tapi kualitas keluarga Anda diberikan hak oleh Allah untuk mengikhtiarkan itu menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi satu paket yang ikut sadar bisnis urutannya ya, sadar ini dulu, sadar diri, kemudian sadar keluarga, sadar bismillah insya Allah. Jadi itu disatu paketkan, jangan sampai lepas dari 3 poin itu, karena itu sadar diri adalah hubungan kepada Allah, sadar keluarga adalah hubungan kepada keluarga, sadar bisnis adalah hubungan kepada masyarakat. Itu ya. Baik, insya Allah segera kita hadirkan sadarnya, ya. Tiga sadarnya insya Allah kita segerakan. Nanti yang belum tergabung di grup WhatsApp Mas Adri, nanti tolong dijapri kepada tim panitia, ya. Japri kepada beliau, konfirmasi kepada beliau supaya dimasukin ke grup WhatsApp Mas Adri. Sehingga nanti insya Allah ada pengumuman di situ untuk ikut kelas 2 sadar lagi, sadar keluarga dan sadar bisnis. Nah, insya Allah pertemuan pekan depan, ya insya Allah Februari, ya kita jadikan Mas Rama ya. Boleh, Mas Adri. Ya, kita jadikan Mas Adri untuk yang bulan Februari pekan pertama. Insya Allah kita akan mendatangi tempat yatim ya, tempat yatim. Insya Allah kita akan melakukan sedekah memuliakan anak yatim di sana. Insya Allah kita keluar kota sekalian, ya, sambil kalau bahasanya zaman sekarang giling-giling. Saya kok rasanya lidah saya ini kurang natural ngomong giling-giling. Ngomong rekreasi mulai Lungo, rekreasi melencer gue enak loh. Baik, insya Allah itu akan kita agendakan. Maka teman-teman yang belum bergabung di majelis sadar diri Mas Adri, grup WhatsApp Mas Adri, saya persilakan untuk gabung di sana. Karena nanti otomatis nanti yang bisa ikut di Pandaan, insya Allah yang mau ikut monggo tapi kendaraan sendiri. Hanya akan ada peserta pilihan yang bisa ikut dengan transportasi yang difasilitasi oleh masjid, tapi itu terbatas, khusus orang-orang yang beruntung, ya, gitu ya. Baik, sampai sini saja dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari saya. Jika baik dan benar, itu datangnya dari Allah. Saya kembalikan mic-nya kepada Ustaz Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Fitra